Hujan deras di wilayah Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat debit air di sekitar meningkat. Akibatnya turap setinggi 5 meter di depan Limus Pratama Regensi jebol. Diduga tingginya debit air saat hujan membuat saluran air yang dibatasi tembok tidak kuat menahan. Akibatnya 2 sepeda motor yang terparkir di dekatnya tertimbun. Sebuah tiang jaringan internet dan kabel listrik juga nyaris roboh. Pasca hujan, kawasan ini juga digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Karena tidak menampungnya air dari atas, kan? Air dari atas karena got yang di atas ini kan tersumbat. Jadi air pada kesini semua. Lari kesini dari sempat jalan. Banjir nggak? Bukannya banjir lagi, sempat banjir. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara 2 sepeda motor yang tertimbun berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. ...359 rumah warga hancur pasca diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Hujan deras dan angin kencang membuat asbes dan tiang penyangga milik warga terbang akibat terjangan angin. Iya, lihat dari sana pintu kebuka ya. Itu kenceng. Angin itu sampai pohon yang di depan itu pokoknya deras banget. Sama muter anginnya gitu. Tercatat ada 399 rumah warga yang hancur. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa bencana alam angin puting beliung ini, namun warga yang terdampak harus mengungsi di rumah keluarga atau kerabat terdekatnya. Ya ini kita ada rutin, kita punya anggaran namanya belanja tidak terduga BTT, tapi harus dihitung. Satu rumah ada kebutuhan berapa. Cuman mekanismenya saya minta dipercepat, sehingga saya minta tolong Pak Camat terakhir tukang semuanya, minta bahan material, nanti kita bayar dari BTT cair, dari bayar, gitu ya. Kita minta tiap kelurahan atau tiap RW bentuk tim kepanitiaan PLPM, ya berapa kebutuhan. Prioritasnya jangan bocor aja dulu. Rapi-rapi dalam arti harus sempurna, ya. Saya minta tolong. Akibat dari peristiwa bencana alam angin puting beliung, pemerintah Kota Depok segera mengalokasikan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan kebutuhan rumah warga yang terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sinda Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Sabrina Hasilah, berikut berita pilihan siang ini. Hari keempat pasca kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, para pengungsi masih membutuhkan bantuan. Kaula Muda sayangkan kerusakan lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya akibat eksploitasi pertambangan. Kandidat Presiden Kolombia Miguel Uribe ditembak remaja saat berpidato di Bogota. Pemirsa, rumah ibadah Vihara Lalita Vistara yang berada di Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan yang dijadikan tempat sembahyang. Udah saya telepon. Kebakaran melanda Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Meski belum dapat dipastikan penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Sementara itu, api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini yang terbakar adalah vihara. Awal api atau asal api itu berawal dari altar yang katanya menurut ini ada dari listrik, korsleting listrik. Dan unit yang kami luncurkan itu sekitar 13 unit dengan jumlah personil kurang lebih 65 orang dan
untuk situasi saat ini sudah pendinginan, ya artinya tahap untuk mengakhiri pemadaman. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah gudang rongsokan di Majalengka, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api nyaris ikut membakar kandang kambing. Kobaran api menghanguskan gudang rongsokan di area tempat pembuangan sampah di Helet Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Menurut warga sekitar, api berawal dari dalam gudang di mana terdapat barang yang mudah terbakar. Sebelum api semakin membesar, terdengar beberapa kali ledakan. Warga khawatir kobaran api akan merambat ke kandang kambing. Di sini tuh tahu-tahu ada yang meledak. Saya nyamperin ke saung, ke gudang ini, gudang rongsok. Tiba-tiba ada api di dalam. Ada kayak bambu, beledak begitu. Mobil lagi muat kan mundur ke sana, ke sebelah timur, arah timur. Tiba-tiba ya langsung meledak ke atas. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mengendalikan laju api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono menyebut Pemprov Jakarta telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian warga terdampak korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan mulai dari alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil. Dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Selain memastikan layanan kebutuhan primer dan layanan kehilangan surat-surat berharga, pihaknya juga akan lebih lanjut menerapkan program penyediaan 1 APAR bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran terjadi kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Khoirudin, iNews melaporkan. Sebelumnya sekitar 500 rumah semi permainan di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar Jumat siang. Petugas membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk memadamkan api. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masjid hingga balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan barang-barang berharga gitu? Ya barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. Saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi ngungsi aja di sini.
Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar habis sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi juga perlambatan sudah mulai lumayan banyak. Yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar ini di sisi belakang saya adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah semi permanen. Namun sampai ke lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari keempat pasca kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa keperluan pengungsi masih belum terpenuhi. Alat sholat, terpal, selimut menjadi kebutuhan pengungsi yang masih belum terpenuhi hingga saat ini. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan bagi korban kebakaran Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui hingga saat ini beberapa kebutuhan yang mendesak masih belum terpenuhi di hari keempat pasca kebakaran. Kebutuhan tersebut antara lain selimut, terpal, dan alat sholat. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan pengungsi masih diupayakan hingga saat ini oleh petugas setempat. Diketahui kebakaran di permukiman padat Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara terjadi pada Jumat siang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Ya, untuk mengetahui informasi terkini di Penjaringan, Jakarta Utara, kita terhubung dengan Jessica Winoto. Ya, Jessica, seperti apa suasana pengungsian hingga saat ini dan apakah kebutuhan sudah tercukupi oleh para pengungsi? Ya, siang Sabrina dan juga pemirsa, memang saat ini saya sudah berada di tempat pengungsian korban Penjaringan, Jakarta Utara, dan memang sejak pagi tadi perbantuan seperti sarapan pagi masih diberikan kepada seluruh warga atau pengungsi yang ada di sini karena memang tercatat bahwa ada sebanyak 2.315 jiwa atau pengungsi yang menetap di tenda-tenda yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan selain itu juga Sabrina dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi bahwa beberapa kebutuhan yang mendesak seperti selimut, terpal, lalu juga air dan juga ada juga alat sholat dan lain sebagainya itu masih belum terpenuhi hingga saat ini. Pemirsa dapat lihat juga bahwa ini di dalam tenda pun banyak sekali warga yang sedang mengungsi dan nampaknya sedang mengipas-kipas gitu ya, karena memang kekurangan alat atau kipas angin yang mana ini memang sebelumnya sudah dikeluhkan yang disampaikan secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Sabrina dan juga pemirsa, kami sudah bersama dengan salah satu pengungsi yaitu Ibu siapa Ibu? Ibu Warni Jamu. Oke, Ibu Warni kita mau tanya, ini saat kejadian kemarin Ibu sedang berada di rumah atau gimana nih Bu? Saya lagi di kampung ya, ditelepon ibu saya masuk rumah sakit, jadi saya buru-buru pulang kampung. Terus dapat telepon rumahnya habis, jadi ya udah kita buru-buru balik ke sini udah nggak ada apa-apa. Iya. Nah, terkait dari kan pas kejadian itu Ibu nggak ada, jadi berarti nggak ada waktu untuk menyelamatkan barang-barang berharga gitu ya Bu. Nah, saat ini perbantuan yang diberikan oleh pemerintah atau warga-warga sekitar ini gimana Bu? Apakah sudah memenuhi kebutuhan lainnya dan atau gimana nih Bu? Kalau bantuan soal makanan, minuman, alhamdulillah sih banyak, lebih malah ya. Tapi yang kita butuhkan itu apa ya? Buat pakaian dalam, kan kita perempuan, ya lelaki juga sama sih. Ini selama ini yang saya lihat sih bantuannya banyak buat anak-anak balita. Justru kadang remaja juga butuh, bapak-bapak juga butuh, semuanya sebenarnya butuh. Jadi jangan fokuskan ke balita aja. Kita yang remaja, yang bapak-bapak juga sama. Laki saya udah berapa kali hari nggak ganti sama sekali. Jadi
Kalau ada sih yang pakaian-pakaian bekas bolehlah, yang layak pakai silahkan, yang mau donasi silahkan, masih kita buka gitu. Terus yang dibutuhkan apa ya, yang punya dulu deh, buat nutup, buat sementara kita tidur sambil beres. Terus kalau ada bantal, apa selimut, apa matras ya buat sementara gitu. Sama pakaian dalam yang penting. Terus habis, jadi kita bingung ya. Bentar lagi apalagi yang SD mau ujian, katanya mau ulangan besok ya, bingung. Ini nggak ada. Jadi kalau ada yang itu yang ngasih donasi, alhamdulillah, terima kasih gitu. Ada yang bisa ngasih donasi buat kita. Itu aja. Baik Bu, ini terakhir terkait dari tempat tinggal, katanya informasinya juga warga atau pengungsi yang ada di sini hanya bisa menetap di tenda-tenda yang diberikan hanya sampai Rabu atau Kamis. Nah ini ke depannya gimana nih Bu? Ya justru itu kita bingung, makanya kita butuh terpal buat sementara. Ada yang masih bangunan bisa itu, kita bikin terpal dulu di rumah sementara. Biar kita bisa nguni itu ke depannya, usaha juga bingung, kita mau usahanya di mana, mau kerja gimana belum kepikiran. Yang penting kita buat tinggal dulu sementara gitu. Terima kasih banyak atas informasi. Iya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya baik Sabrina dan juga pemirsa, memang dari informasi yang diberikan secara langsung oleh Ibu Wari yang tadi kami sempat sudah wawancara, bahwa memang banyak sekali sebenarnya kebutuhan pokok, apalagi untuk kebutuhan remaja ataupun ibu-ibu menyusui ataupun ibu-ibu lainnya dan juga laki-laki yang ada di sini, karena memang sepertinya yang tadi dikeluhkan bahwa bantuan yang diberikan ini terlalu terfokuskan ke balita, yaitu seperti popok bayi, makanan-makanan bayi ataupun juga susu dan lain sebagainya. Sementara kebutuhan orang dewasa atau remaja ini masih kekurangan. Dan informasi yang cukup memprihatinkan juga bahwa seluruh warga yang ada di sini yang menetap di pengungsian, tenda-tenda pengungsian ini hanya sampai di hari Rabu ataupun Kamis. Sedangkan untuk kejelasan bantuan tempat tinggal ke depannya ini masih belum ada kejelasan dari pemerintah setempat. Sehingga memang seluruh warga di sini mengharapkan bantuan lebih lagi oleh warga-warga sekitar ataupun pemirsa ini diberikan kepada warga-warga yang terdampak atas kejadian kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu Sabrina. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral seorang remaja diduga diculik di Bandung, Jawa Barat akhirnya kembali ke keluarganya. Korban pertama kali ditemukan warga di kawasan Cibolerang dalam kondisi linglung. Bocah SMP yang sebelumnya viral karena diduga diculik seorang pria saat pergi ke minimarket, akhirnya kembali ke keluarganya. Korban pertama kali ditemukan seorang warga di kawasan Cibolerang. Saat ditemukan, ia dalam kondisi linglung. Pada warga, ia mengaku dibawa seseorang dan diturunkan di sebuah masjid. Setelah ditanya alamat rumahnya, warga pun langsung mengantarkan korban ke rumah orang tuanya. Pada nanya, tanya lagi mas, namanya siapa? Jadi ya, alamatnya di mana? Bima 55. Kartu identitas ada nggak ada? HP nggak ada. Kartu pelajar juga nggak ada, katanya. Nggak ngaku dia ada diambil atau penculikan, nggak ngomong. Sementara itu dari keterangan keluarga, diduga korban menjadi korban hipnotis. Pasalnya ponsel dan tas ranselnya raib. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana iNews melaporkan. Seorang tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tewas dikeroyok di rumah tahanan Polresta Denpasar. 7 penghuni rumah tahanan diduga sebagai pelaku pengeroyokan, sementara 3 petugas jaga rutan tengah diperiksa Propam Polresta Denpasar. Tahanan berinisial AI 35 tahun tersangka dalam kasus pencabulan anak di bawah umur meninggal dunia usai dikeroyok sesama tahanan di rumah tahanan Polresta Denpasar. Berdasarkan laporan dari petugas jaga, korban terjatuh di kamar mandi pada Rabu 4 Juni 2025 malam. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara namun nyawanya tidak tertolong. Polisi kemudian memeriksa 11 penghuni rumah tahanan sebagai saksi.
Dari 11 tahanan tersebut, 7 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan, yakni inisial ADS, KAG, GR, PTM, DMWK, IKS, dan IGARP. Penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan kita lihat nanti perkembangan prosesnya seperti apa dari hasil visum korban. Seperti itu ya. Saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap motif di balik pengeroyokan yang mengakibatkan korban tewas. Penyidik Propam juga tengah memeriksa 3 personil Polresta Denpasar yang bertugas saat kejadian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang pria dibekuk polisi karena membawa heroin seberat 1 kg di Karangtengah, Jakarta Barat. Saat ditangkap, pelaku diduga akan mengantarkan barang haram tersebut kepada pemesannya. HP-nya mana? Inilah detik-detik saat tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus seorang pria YJ yang diketahui memiliki narkoba jenis heroin di kawasan Karangtengah, Jakarta Barat. Saat digeledah, polisi mengamankan sebuah plastik hitam yang di dalamnya terdapat 3 paket heroin dengan total berat 1,1 kg. Ditaksir, barang bukti heroin yang disita bernilai 4,1 miliar rupiah. Diduga pelaku mendapatkan paket narkoba jenis heroin ini dari wilayah Sumatera Selatan dan hendak diantarkan kepada sejumlah calon pembelinya di Jakarta. Bahwa barang bukti tersebut dibawa dari daerah Sumatera, dibawa ke Jakarta dan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Pengungkapan ini cukup signifikan karena terakhir kali penangkapan heroin di tahun 2020. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, libur panjang Idul Adha 2025, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ramai pengunjung. Beragam hiburan ditampilkan mulai dari tarian budaya hingga pertunjukan air mancur. Di Plaza Kori Agung, ratusan wisatawan tampak antusias menyaksikan ragam tarian Nusantara. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga yang turut serta mengajak sang buah hati sembari memperkenalkan ragam budaya Nusantara. Beragam hiburan tersedia di antaranya diklat tari budaya Lampung, Papua Barat, hingga Sumatera Barat. Selain tarian budaya, TMII menampilkan atraksi lompat yang dimeriahkan musik panggung keliling. Kota Tua menjadi salah satu tujuan tamasya warga Jakarta yang rindu dengan suasana tempo dulu. Pesona arsitektur kolonial dan nuansa era zaman dulu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bagi warga yang ingin memanfaatkan hari terakhir libur Idul Adha, bisa jalan-jalan ke Kota Tua. Akses yang mudah dan murah ke Kota Tua membuat momen liburan jadi semakin istimewa. Mengambil foto dengan latar belakang gedung-gedung tua atau berputar-putar lapangan musim Fathahila dengan sepeda menjadi kenangan yang tidak terlupakan baik bersama teman, pasangan maupun keluarga. Sayangnya museum yang ada di sekitar Kota Tua tutup pada hari Senin sehingga belum dapat melengkapi wisata sejarah. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menemukan indikasi kerusakan lingkungan pada kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat. Informasinya sesaat lagi di Sindosia.